Pemirsa, lama tak muncul di layar kaca, aktor Chico Jericho diam-diam tengah sibuk menekuni bisnis baru. Ya, selain memiliki usaha kafe, suami Putri Marino ini tengah mengembangkan usaha barunya yang sudah ditekuni sejak setahun yang lalu dengan terjun ke bisnis kebugaran tubuh. Kepada tim Gospot, Chico menunjukkan tempat usahanya itu yang berlokasi di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Seperti yang kita lihat nih sama-sama nih. Ini ada dumbbell set, ada area untuk ini barbelnya di sini, itu platesnya. Ini ada power rack. Di sini ada buat fist squat untuk latihan lower body. Di sini ada ya masih leg extension. Di sini ada hip abduction, dan ada leg press, ada buat hamstring. Nah di sini rata-rata buat untuk lower body kita. Untuk upper body-nya di sini ada buat lat pull down. Ini ada M torture wide pull down, ada buat rowing, dan ada buat chest untuk otot bagian dada dan juga untuk bagian bahu, dan di situ ada bench press. Dan itu untuk cardio. Ada treadmill dan yang lain ya. Untuk alatnya sendiri saya pesan dari luar. Kebetulan alatnya ini dipakai untuk waktu itu sempat dipakai untuk backstage-nya di Mr. Olympia ya. Awal mula Chico membuka usaha tersebut karena dirinya ingin tampil sehat. Apalagi sebelumnya pasca Covid ia sempat jatuh sakit. Kondisi itu yang melatar belakangi dirinya bersama sang istri untuk membuka usaha nge-gym. Awalnya emang suka olahraga karena emang tuntutan peran juga, dan saya merasakan benefitnya lebih dari itu. Waktu itu sempat sakit, post covid, sempat kena seperti semacam badai sitokin, dan menurut dokter karena saya menjaga pola hidup sehat dan juga olahraga teratur, dan itulah salah satunya yang menolong saya. Gitu, dan olahraga ini manfaatnya memang sangat banyak sekali. Semakin kesini semakin saya rasain benefitnya gitu. Chico sekarang makin kompak dengan Putri Marino untuk jaga kesehatan dan olahraga. Tidak hanya itu, pasangan selebriti ini juga sangat menjaga pola makan dan mengajak Surinala anaknya juga rajin berolahraga. Dia juga rajin. Biasanya kita tiap pagi latihan di sini sebelum ya sambil habis nganter anak sekolah, sebelum jemput. Kalau emang kita lagi belum ada syuting, belum mulai kegiatan, ya kita ngabisin waktu di sini dulu sebelum menjemput anak lagi. Dia biasanya lebih ke high intensity sih, HIIT training, karena juga waktunya juga ya sekitar 45 menit gitu, atau sampai bahkan 1 jam. Dia lebih seneng yang seperti itu. Ya kebetulan Suri juga dari kecil kelihatan ya kalau dia itu emang anak yang aktif, suka berkegiatan olahraga, suka lari-larian. Kita bisa lihat dari kalau misalnya dia lagi di sekolah, kita tanyain apa yang dia suka gitu. Hari ini dia excited banget bahwa tadi habis olahraga, tadi habis belajar olahraga, ngapain aja, dikasih tahu. Olahraga menjadi aktivitas rutin dari Chico dan Putri Marino. Ia rela menyisihkan waktunya untuk menjaga bentuk tubuhnya dengan rajin berolahraga di tempat gym. Demi memiliki tubuh yang ideal, ia rutin nge-gym demi mempunyai bentuk tubuh yang sempurna dan berbidang. Bagi aktor berusia 32 tahun itu, olahraga bisa membuat tubuhnya semakin bugar. Yang disiapin adalah niatnya sih sebenarnya. Maksudnya kayak kita melakukan aktivitas olahraga ini, nge-gym, itu sebenarnya benefitnya untuk jangka panjang. Ini adalah investasi kesehatan gitu. Lebih baik kita membayar membership daripada nanti ketika di kemudian hari kita terserang penyakit, kita harus membayar biaya untuk pengobatan. Kayak emang dia juga suka olahraga dan kebetulan juga tampil di depan kamera, seorang public figure, dan juga ada tuntutan untuk perannya sedemikian rupa. Jadi ya paling penting tujuannya adalah olahraga untuk kesehatan, karena untuk menunjang kegiatannya juga. Ketika kita syuting, kita harus butuh fokus, dan olahraga salah satunya bisa membantu kita untuk mendapatkan fokus yang baik ketika kita sedang berkegiatan.
Selain fokus pada fitness, Ciko juga memperhatikan pola makan demi tubuh bugar. Ia sangat selektif untuk menyantap makanan apapun. Salah satu makanan yang menjadi larangan baginya yakni makanan yang bergaram dan mengandung lemak. Semuanya itu harus balance sih, antara olahraga dengan apa yang kita konsumsi, makanan, vitamin, istirahat, itu juga harus balance semuanya. Harus seimbang. Makan yang benar-benar mencukupi kebutuhan gizi, makronutrisi kita perhatikan gitu. Bagaimana karbohidratnya, proteinnya, fiber, fatsnya juga perlu kayak gitu. Terlepas dari bisnis yang ditekuninya, Ciko telah lama tidak tampil di depan kamera dengan membintangi salah satu judul film. Benarkah ia lebih memilih berbisnis dan tampil sehat dan menolak tawaran syuting? Sementara ini karena emang bisa dibilang ini kan gym ini kan baru ya, jadi masih seru nih di dunia ini gitu. Banyak gitu ya masih harus saya capai dan gali di daerah ini, di dunia ini gitu, di dunia wellness industri ya. Sebenarnya nggak hanya untuk project gitu, tapi memang kebetulan saya seorang aktor yang dituntut untuk maksudnya ada kondisi tubuh, kondisi yang tertentu gitu, bagian yang harus dilihat itu kan badannya seperti apa gitu. Dan juga sebenarnya benefit olahraga tuh lebih dari itu. Bukan hanya untuk body goals ya gitu. Tapi itu bonus. Kehidupan pasangan yang menikah pada Maret 2018 lalu itu sepertinya jauh dari gosip dan selalu tampil harmonis. 5 tahun usia pernikahan mereka baru dikaruniai 1 orang anak. Perkembangan anak semata wayangnya itu menunjukkan perkembangan yang positif dan semakin pintar. Lantas apa kunci keharmonisan Ciko dan Putri? Dan benarkah Surinala menurunkan bakat seni dari kedua orang tuanya? Suri sekarang umur 5 tahun, sekolah, perkembangannya apa ya, udah banyak hal-hal yang udah dieksplor sama dia. Iya gitu, wah nyanyi sering gitu, emang suka musik, dia juga suka nyanyi gitu. Dan kadang dia bisa fasih gitu, tiba-tiba berbahasa Inggris karena emang istri saya juga biasain kalau conversation sama dia tuh bahasa Inggris, sama saya pakai bahasa Indonesia. Jadi dia bisa ngebedain tiba-tiba. Kalau ngobrol sama saya bisa bahasa Indonesia, ngomong sama istri saya itu bahasa Inggris. Dan ada beberapa kata yang saya nggak tahu, justru dia yang tahu. Artinya ini Pak, gitu. Ini bahasa Inggris itu ini. Oke, thank you Suri. Iya. Oh itu penting sih kalau emang ada waktu untuk liburan anak, di mana kita mengosongkan jadwal sama-sama gitu. Pada saat akhir tahun contohnya. Dan iya bagi waktunya sama Putri ya ketika saya syuting ya sebisa mungkin kita nggak syuting bareng-bareng karena supaya nggak ninggalin Suri gitu. Di lain peristiwa, Ustadz Yusuf Mansur membagikan kabar tengah menjalani ujian untuk meraih gelar S3 di salah satu universitas ternama di Jakarta Barat dengan mengambil jurusan kebijakan publik. Momen ujiannya dibagikan melalui akun Instagram miliknya. Dalam foto yang diunggah, Yusuf Mansur berfoto dengan mengenakan kemeja berwarna hitam lengkap dengan dasi merahnya. Itu sidang seminar hasil program doktoral ilmu ekonomi ya, public policy. Kita disertasinya udah ujian udah sidang hasil, tinggal nanti sidang tertutup, kemudian terbuka ya. Dan semua proses alhamdulillah dilalui dengan baik dan penuh dengan sukacita. Dalam unggahannya tersebut, ia meminta doa atas ujian yang tengah dijalaninya tersebut. Selain itu, ia juga berterima kasih kepada para kandidat rektor yang telah membantunya menyelesaikan gelar S2 dan S3 hingga saat ini. Lantas, apa alasan ayah Wirda Mansur mengambil jurusan kebijakan publik?
Benarkah persoalan yang banyak terjadi di masyarakat menjadi concernnya selama ini? Disertasi kita dengan doanya semua, Masya Allah. Analisis kebijakan pemerintah dan faktor penentu keberhasilan pondok pesantren dalam meningkatkan perekonomian umat. Program doktoral ilmu ekonomi konsentrasi kebijakan publik. Nah, 11 nih ada ujian, doain. Penelitiannya udah, ya, semoga manfaat. Terus proses guru besar, profesor yang juga manfaat baik di lingkungan kampus, berbagai kampus di Darul Quran maupun buat bangsa, negara Indonesia dan dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. 4 tahun terakhir ini saya dengan izin Allah menyelesaikan S2 dan udah di ujung proses S3. Doain mudah-mudahan paralel juga kita berproses menuju nanti profesor, guru besar. Ya kan nih soal dedikasi, pelayanan, pengabdian, kemudian soal mengajar di kampus. Nah, kita ada kampus kan Institut Darul Quran. Nah, kita proses semuanya. Artinya dan ini bukan buat sombong, bukan buat ria, tapi buat jadi contoh juga. Ada posisi Daku membangkitkan semangat bahwa bener loh sekarang ini ada pengakuan dari dunia akademisi bahwa apa yang dilakukan oleh Daku secara literasi, secara penelitian itu proven, terbukti bahwa benar ada daya ungkit, daya dongkrak buat perekonomian umat. Ya kan daripada orang ngaku-ngaku sendiri, ya nggak? Ini ngaku sendiri belum ada ceritanya. Kan ini bukan kita yang ngaku sendiri, tapi pemerintah yang ngakuin lewat mana? Lewat kemudian kampus-kampus yang terakreditasi. Dan saya bersyukur bisa kuliah di Trisakti yang memang cukup ketat, cukup benar-benar ya mikir, mendedikasikan waktu juga. Ya pada masa-masanya kelas itu berlangsung pernah setiap Sabtu dari jam 9 sampai jam 3. Bayangin coba. Mana itu? Berapa ceramah lewat itu? Ya tadi kan Sabtu Minggu, kadang-kadang hari-hari biasa konsultasi begitu. Kendati telah menjadi seorang pendakwah yang terkenal dan kerap diundang ceramah di berbagai undangan dan kalangan, tapi hal itu tidak membuatnya puas diri. Ia ingin terus menuntut ilmu sampai hari akhirnya kelak. Baginya, menuntut pendidikan tak pernah berhenti sampai kapanpun. Benarkah demikian? Motivasi buat santri, buat anak-anak kandung saya, dan buat siapa yang mau ngambil pelajaran bahwa jangan memusuhi dunia sekolah, dunia kampus, jangan dimusuhi. Jangan mentang-mentang udah jadi pejabat, nggak mau sekolah lagi, nggak mau kuliah lagi, nggak mau belajar lagi. Udah jadi orang kaya, buat apa gue belajar, buat apa gue sekolah, buat apa gue kuliah, jangan. Yang belum selesai, selesailah. Tetap gitu, udah jadi orang terkenal, udah jadi bintang film, udah jadi artis, udah jadi selebgram, udah jadi tiktokers, ya tetaplah. Jadi ini nyontohin sekalian memang kebutuhan saya pribadi memang belajar.